Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam renungan online bersama dengan kami. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mendengar firman-Mu, untuk kami boleh mengerti dan menjadi pelaku daripada firman itu sendiri. Berkati setiap hati, berkati setiap telinga yang mendengar. Cengkeram kehidupan kami, Tuhan, ubahkan kami. Karena kami tahu ketika firman-Mu menuntun kehidupan kami, maka hidup kami akan menjadi baik-baik saja seperti yang telah Kau rancangkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengangkat sebuah topik yang mungkin seringkali kita melakukan hal ini tapi kita tidak sadar. Topiknya yaitu kita harus berhenti untuk bertindak menjadi Tuhan. Seringkali kita tidak sadar ya, saudaraku, dalam kehidupan ini kita bertindak seakan-akan kita itu Tuhan. Kita melakukan banyak hal yang membuat kita ini kayaknya seperti Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 11, mulai ayat 11 ya. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi firman jelas mengatakan bahwa ketika kita bertindak seperti Tuhan, kita menghakimi orang, kita melihat sesama kita dan kita memfitnah mereka, kita menghakimi mereka. Saudara tahu, ketika kita melakukan hal tersebut, kita itu seakan-akan menjadi seperti Tuhan. Kita seakan-akan mengatakan bahwa orang itu salah, orang itu tidak benar, orang itu dihakimi sesuai dengan apa yang kita pikir atau standar yang kita pakai. Padahal apa yang kita pikir atau standar yang kita pakai itu bukanlah menjadi tolak ukur yang sebenarnya. Dan kita seringkali melakukan itu dari hari ke hari tanpa kita sadari. Kenapa, saudaraku? Sebagai manusia kita suka menghakimi orang lain. Kita lihat alasannya yang paling utama adalah kita seringkali menghibur diri kita sendiri. Dengan kita menghakimi orang lain, dengan kita mengatakan orang lain salah, orang lain tidak benar, kita bahkan memfitnah mereka. Belum tentu benar apa yang kita katakan, tapi kita lihat dan kita rasa seperti itu standar yang kita pakai, lalu kita memfitnah mereka. Dan itu alasannya adalah karena kita menghibur diri kita sendiri. Kita ingin supaya kita merasa baik, lebih baik dari orang lain yang kita hakimi. Kita merasa bahwa dengan kita mengatakan orang lain itu jelek, orang lain itu tidak benar, orang lain itu salah, kita itu seakan-akan menunjukkan bahwa kita ini yang benar, kita yang lebih baik, kita yang paling baik. Dan di Roma 2:3 dikatakan, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Seringkali kita tidak sadar, saudaraku. Kita mengatakan orang lain begini begitu, tapi kita sendiri juga seringkali seperti itu. Tetapi ketika kita mengatakan orang lain seperti itu, kita seakan-akan menutupi kesalahan kita sendiri. Kita seakan menutupi diri kita sendiri supaya orang lain tahu bahwa yang kita katakan itu poinnya ke orang lain, bukan ke diri kita. Padahal ketika kita menunjuk dengan jari, maka jari yang tertunjuk kepada orang itu hanya satu, memfitnah, menghakimi. Tetapi 3 jari lainnya, saudara lihat, itu arahnya kepada diri kita sendiri. Itu yang pertama, saudara. Kita seringkali menghibur. Kita ketika melakukan penghakiman pada orang lain, memfitnah orang lain, kita menghibur diri kita sendiri. Kedua, gosip itu enak. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mendengar gosip, kita mendengar hoax, kita membaca. Kalau dulu mungkin hanya sekedar berkata-kata, tapi hari ini saudaraku, dengan multimedia, dengan online, dengan WA dan semua sosmed yang ada, yang tersedia di luaran ini, maka membaca pun seringkali kita bisa menghakimi, memfitnah, atau kita mendengar gosip.
Karena gosip itu enak. Di Amsal 25 ayat 22 dikatakan, seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Jadi kalau kita mendengarkan sesuatu yang sifatnya gosip itu enak, saudara. Seperti orang makan bisa merasakan makan enak, demikian pula kita bisa mendengar hal-hal yang enak, padahal itu salah. Gosip itu sesuatu yang belum tentu benar dan sesuatu yang sifatnya memfitnah dan menghakimi, saudara. Di Amsal dikatakan di Amsal 26-22 bahasa Inggrisnya, the words of a whisperer are like delicious morsel. Jadi enak, rasanya itu enak, dengernya itu enak. Kalau kita mendengarkan gosip itu enak, saudara. Dikatakan they go down into the inner parts of the body. Jadi daging kita ketika kita mendengarkan gosip itu rasanya enak. Mengatakan sesuatu yang jelek mengenai orang lain, mengatakan sesuatu sifatnya fitnah atau menghakimi terhadap orang lain, selama tidak menimpa diri kita, itu rasanya enak. Nah, itu sifat daging manusia yang membuat kita ini suka sekali untuk bertindak seperti Tuhan, memfitnah orang lain, bertindak seperti Tuhan, menghakimi orang lain. Dikatakan kenapa kita, ada 3 alasan yang Tuhan katakan kenapa kita tidak boleh menghakimi. Pertama, orang yang suka menghakimi itu bukan pengikut Kristus. Dikatakan fitnah juga sama seperti menghakimi, memberikan tuduhan, dakwaan, dan pengelabelan. Ya, di ayat 11 dikatakan fitnah itu seperti penghakiman, mengelabel seseorang, mengatakan sesuatu mengenai orang lain. Padahal mendakwa, ya, padahal kita tahu bahwa pendakwa itu adalah si jahat. Di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta. Jadi fitnah itu dusta, saudara. Menghakimi juga seringkali bisa bersifat dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, dikatakan si jahat, si iblis. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi orang yang suka memfitnah, berdusta adalah anak daripada bapak segala pendusta. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh menghakimi orang, kita tidak boleh memfitnah orang lain. Di Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena ia telah dilemparkan ke bawah pendakwa. Saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi si jahat itu, iblis, adalah pendakwa, pendusta. Dan dialah yang suka mendakwa, mendusta, memfitnah saudara-saudara kita siang dan malam. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan, pengikut Tuhan, kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh memfitnah, saudaraku. Yang kedua, orang yang suka memfitnah dan menghakimi adalah orang yang tidak punya kasih, dikatakan di Yakobus 2:8, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Karena apa, saudaraku? Kalau kita mengatakan orang lain jelek, kita tidak memiliki kasih terhadap orang itu. Padahal kita tahu kasih adalah hukum utama daripada kita anak-anak Tuhan yang harus kita lakukan setiap hari, setiap saat, dalam setiap konteks kehidupan. Kasih adalah hukum utama yang menggantikan yang dikatakan bahwa ketika Taurat diberikan adalah untuk menuntun saudara dan saya semua sampai kita menemukan penggenapannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan penggenapannya itu adalah kasih karunia anugerah Tuhan kepada saudara dan saya, yang mana kita harus melakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, kenapa tidak boleh menghakimi adalah karena penghakiman itu tidak bisa di-justified, tidak adil, saudaraku. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu seperti sebuah cermin. Saudara tahu cermin adalah bukan untuk menunjukkan kejelekan seorang. Ketika kita pergi ke salon, saudaraku, kita di make up atau kita dipotong rambutnya, cermin itu akan menunjukkan keadaan kita yang sesungguhnya. Dan ketika keadaan kita kurang baik, tentunya orang yang ke salon ingin memperbaiki. Misalnya kalau make up, dia ingin mem-make up mukanya supaya kelihatan cantik atau seperti yang diingini. Atau kalau dia potong rambut, dia akan memotong bagian-bagian rambut yang tidak rapi, merapikan, bahkan membuatnya menjadi indah. Jadi cermin atau hukum Taurat itu bukan untuk menjelekkan, tetapi hukum Taurat cermin itu adalah menunjukkan ini yang harus diperbaiki,
ini yang harus dilakukan untuk menjadi lebih baik. Jadi seringkali ketika kita menghakimi, kita itu tidak membuat orang itu menjadi lebih baik. Ketika kita memfitnah, kita tidak berusaha menjadikan orang itu lebih baik, tetapi kita cenderung membuat orang itu menjadi jelek. Jadi fungsi daripada hukum Taurat atau fungsi daripada cermin yang kita pakai untuk menghakimi atau untuk memfitnah orang lain itu salah, saudaraku. Jadi kenapa tidak bisa di-justify, tidak bisa diterima? Karena apa? Karena kita menggunakan hukum Taurat yang adalah sempurna untuk menghakimi dan memfitnah orang lain. Padahal kita membawa hukum Taurat untuk menuntun orang-orang itu supaya bisa ketemu dengan Kristus, untuk membenarkan, untuk memperoleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Jadi hukum Taurat itu adalah sebagai cermin untuk memperbaiki, bukan sebagai cermin untuk menghakimi dan menyalahkan orang lain. Ada 7 kesalahan yang sering kali kita lakukan ketika kita menghakimi sesama kita. Di Roma 2:1-3 dikatakan, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi tidak ada dari kita yang sempurna, saudaraku. Sehingga ketika kita menghakimi orang lain, kita seakan-akan mengatakan kita ini benar, orang lain yang salah. Dan ini tidak benar. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Seringkali kita kalau tidak sadar kita mengatakan orang lain itu jelek, padahal kita sendiri juga melakukan hal yang sama, saudara. Tetapi kita tidak mengatakan bahwa diri kita ini melakukan hal jelek itu, tapi kita mengatakan orang lain yang melakukan hal yang jelek. Firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita melakukan itu sama saja kita tuh menunjukkan diri kita kepada Tuhan bahwa kita juga seperti itu. Jadi kita menghukum diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Itu adalah kesalahan dalam kita menghakimi. Yang kedua, di Matius 7:3-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi jelas sekali firman mengatakan, ketika kita suka menghakimi orang lain, ketika kita suka memfitnah orang lain, itu kita adalah orang yang munafik, saudara. Kenapa dikatakan orang munafik? Karena tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Setiap daripada kita adalah manusia yang sering kali melakukan kesalahan dan setiap hari melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak sempurna. Oleh karena itu ketika kita memfitnah orang lain, ketika kita menghakimi orang lain tanpa kita melihat kepada diri kita sendiri, maka kita adalah orang yang munafik. Dikatakan orang munafik tidak mendapat bagian, saudaraku, dari kerajaan Allah. Kesalahan ketiga, Yohanes 7:24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Kenapa? Karena seringkali yang kita lihat dengan mata, yang kita dengar dengan telinga, itu bukanlah yang ada di dalam hati mereka. Padahal Tuhan melihat hati. Di 1 Samuel 16:7 dikatakan, tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, kalau kita mau melihat kisah di Alkitab mengenai Raja Saul dan Raja Daud, perbedaan dari mereka berdua, mungkin sepintas kalau kita baca, kita akan melihat bahwa Saul membuat kesalahan, tetapi Daud membuat kesalahan jauh lebih banyak daripada apa yang Saul berbuat. Tetapi kenapa Saul seakan-akan tidak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, seakan-akan tidak diberi sesuatu yang membuat dia bisa kembali kepada Tuhan. Tetapi Daud yang begitu banyak membuat kesalahan, bahkan dia sampai membunuh suami daripada seorang wanita yang kita tahu dengan nama Batseba yang akhirnya diambil menjadi istri Daud. Dia sampai membunuh hanya untuk mendapatkan istrinya orang lain. Itu sesuatu dosa yang sangat berat di hadapan Tuhan dan Tuhan sangat tidak berkenan. Tetapi
Tuhan tetap mengampuni dia. Karena Tuhan melihat hati, saudaraku. Apa yang kita lihat mata, apa yang kita dengar di telinga, belum tentu sama seperti apa yang ada dalam hati. Meskipun Daud seakan-akan membuat dosa yang begitu besar, tetapi hatinya berpaut kepada Tuhan. Dia tidak pernah mau menyakiti hati Tuhannya. Di dalam kelemahannya dia sebagai manusia, dia banyak berbuat dosa. Tapi di dalam hubungannya dengan Tuhan, dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu menyadari keterbatasan dia. Lain dengan Saul. Saul adalah seseorang yang agak sombong ketika kita tahu dia telah berbuat dosa di hadapan bangsa Israel. Ketika Samuel belum datang, dia lalu melakukan bertindak sebagai imam untuk menjadi imam untuk memberikan persembahan di Mezbah. Dan itu tidak berkenan karena Saul bukanlah imam dan Samuel sudah memberi pesan kepada Saul untuk menunggu dia. Tetapi ketika akhirnya Samuel datang dan Samuel menegur Saul, Saul tetap minta Samuel memberikan muka kepada dia. Tetapi dia tidak pernah berpikir bagaimana dia bertobat untuk meminta Tuhan mengampuni dia. Menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, tetapi dia tetap mempertahankan agar supaya dia kelihatan dihargai di depan bangsa sesama manusianya. Dan ini adalah perbedaan yang sangat penting, saudaraku. Di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat siapa engkau di luarnya, tapi Tuhan melihat hatimu. Ketika engkau berpaut kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan dalam kehidupanmu. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan kita tahu apa yang tidak kita lihat dengan mata, apa yang tidak kita dengar dengan telinga. Tapi kita sebagai manusia, seringkali kita hanya menghakimi orang lain, kita memfitnah orang lain dengan dasar apa yang kita lihat, dengan dasar apa yang kita dengar. Dan itu adalah salah satu dari kesalahan ketika kita menghakimi orang lain. Yang berikutnya, kesalahan berikutnya adalah di Yohanes 7 ayat 51. Dikatakan, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya. Seringkali, saudaraku, memfitnah atau menghakimi orang lain itu hanya sekedar karena kita tahu, kita melihat, kita dengar, dan kita menyeletuk dan kita mengeluarkan fitnahan, kita mengeluarkan penghakiman. Padahal kita belum tanya kenapa alasan dia melakukan hal tersebut. Padahal kalau di dalam pengadilan, saudaraku, sebelum orang itu didakwa untuk bersalah, orang itu akan ditanya dahulu. Apakah benar seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Dan mengapa kamu melakukan hal ini? Ketika alasan-alasan tertentu terkadang di dalam kehidupan, kalau kita tahu ada tindakan pemukulan misalnya, diketahui pada seorang yang dipukulin sampai luka parah. Tetapi kalau kita tidak bertanya, kita akan langsung menyalahkan orang yang memukuli. Tapi kalau kita bertanya terlebih dahulu, kita menyelidiki apa yang terjadi, bisa saja orang yang dipukul itu adalah orang yang berusaha untuk merampok atau membunuh, dan tindakan pemukulan adalah tindakan untuk membela diri. Dan itu adalah salah satu contoh yang simpel. Kenapa? Ketika kita tidak bertanya kepada orang itu, tapi kita memfitnah orang itu, kita menghakimi orang itu adalah salah. Itu adalah contoh yang sangat jelas, saudaraku. Ketika kita mau bertanya dulu sebelum kita mengeluarkan fitnah atau penghakiman, maka itu yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Dan itu adalah satu kesalahan untuk kenapa kita tidak boleh menghakimi orang lain, karena kita tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Yang berikutnya, kesalahan menghakimi. Di Kolose 2 ayat 16 dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Di Roma 14 ayat 13 dikatakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ini bicara mengenai budaya, ya, kebiasaan atau pengajaran, di mana sekarang kita lihat hari-hari ini pengajaran mengenai makanan dan minuman, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Ada yang mengatakan makan babi haram, ya. Ada yang mengatakan semua boleh, semua baik, seperti yang Rasul Paulus katakan. Yang mana benar, yang mana salah? Jadi pengajaran budaya, saudaraku, tidaklah membuat kita selamat kalau hanya sekedar bicara mengenai budaya. Tetapi keselamatan itu adalah karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi seringkali kita melakukan kesalahan dalam menghakimi ketika kita membawa budaya kita. Misalnya kita nak makan babi, kita ngomong yang makan babi adalah melanggar.
Padahal firman Tuhan tidak mengatakan itu. Firman Tuhan dikatakan, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Apabila kita memiliki saudara seiman yang tidak makan babi karena haram, janganlah kita juga makan babi di hadapan dia. Supaya apa? Supaya kita tidak terlibat dalam satu perdebatan, terlibat dalam satu perseteruan dengan saudara kita. Itu bukanlah sesuatu yang sangat penting sekali, tapi itu membuat kita bisa saling menghakimi, saudara. Membuat kita bisa saling tersandung atau menyandungi. Ya, di Roma 14 ayat 22 dikatakan, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Ada yang mengatakan kalau memanggil Allah tidak boleh pakai Allah, harus pakai Yahweh. Tapi ada lagi yang mengatakan Yahweh itu adalah tidak boleh diperkatakan, karena menurut agama Yahudi, Yahweh itu ketika orang Yahudi melihat huruf Yahweh, mereka tidak boleh mengatakan Yahweh atau Yud-He-Vav-He, tetapi atau Yehova, tapi mereka harus mengatakan Adonai. Yang mana yang benar adalah kita tidak memperdebatkan, kita tidak memfitnah, kita tidak menghakimi, tetapi kita berpegang pada keyakinan yang kita miliki di hadapan Allah. Karena dengan itu maka firman Tuhan berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam bentuk apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Kalau engkau tidak makan babi, jangan makan babi. Dan kita sebagai saudara seiman yang tahu bahwa saudara kita tidak makan babi, janganlah kita mencobai dia, janganlah kita memperdebatkan, janganlah kita menghakimi dia, janganlah kita memfitnah dia. Tapi kita hidup untuk tidak menjadi batu sandungan untuk saudara kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan menghakimi, jangan memfitnah. Ada lagi kesalahan yang lain adalah di Yakobus 4 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Di Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita kalau memfitnah orang lain, saudara, kita kalau menghakimi orang lain, itu kita membuat batu sandungan. Kita membuat mereka yang mendengar tidak memperoleh kasih karunia, tapi mereka bisa kepahitan karena penghakiman yang kita lontarkan. Mereka bisa marah karena fitnah yang kita katakan. Dan dikatakan di Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor ya yang keluar dari mulut, tapi pakai perkataan yang membangun. Supaya apa? Supaya mendengar itu memperoleh kasih karunia. Karena apa? Semua fitnah, semua penghakiman, saudaraku, itu sifatnya tidak membangun, sifatnya tidak memberikan kasih karunia, tapi justru mereka itu malah menghakimi, menyalahkan, dan membuat orang lain menjadi terdakwa, saudaraku. Kesalahan yang terakhir adalah di 1 Korintus 4 ayat 5 dikatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi hakim kita adalah Tuhan sendiri. Janganlah kita sok-sokan menjadi hakim, mungkin karena kita merasa lebih rohani, mungkin karena kita merasa menjadi mentor mereka. Tapi kita bertindak menjadi seperti Tuhan, menghakimi saudara seiman kita, menghakimi apa orang-orang yang maunya menjadi domba-domba kita. Tetapi lebih baik kita menghindari pemfitnaan dan penghakiman, karena kita bukanlah hakim agung. Hakim agung adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan ketika dia datang, dia akan menerangi semua yang ada dalam kegelapan. Dia tahu apa yang di dalam hati kita. Dia tahu apa yang setiap daripada kita rancangkan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus belajar, saudaraku, untuk menghilangkan kebiasaan menghakimi. Ada beberapa cara yang kita akan pelajari. Yang pertama, kita harus tahu bahwa apa? Kalau kita menghakimi, kita juga akan dihakimi. Dengan takaran yang sama kita menghakimi, dengan takaran yang sama itu kita juga akan dihakimi, diukur oleh penghakiman yang kita lakukan. Pertama, kita harus ingat itu. Jadi janganlah kita suka menjelekkan orang atau memfitnah orang atau menghakimi orang dengan takaran-takaran tertentu, karena takaran itu juga yang akan dipakai orang lain untuk menghakimi kita. Itu pertama. Kedua,
Roma 14:12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena apa, saudaraku? Tidak ada satupun dari kita yang kebal. Apa yang kita lakukan dalam dunia ini adalah tabur dan tuai. Dan Tuhan tahu, di 2 Korintus 5:10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi tidak usah kita ini menjelekkan orang atau menuduh orang, tetapi orang, setiap daripada kita, orang-orang tersebut termasuk kita sendiri, itu bertanggung jawab kepada Tuhan terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun dari kita yang kebal terhadap apa yang kita lakukan. Semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita harus ingat bahwa kalau kita juga akan mempertanggungjawabkan, kita tidak perlu menuduh orang lain untuk mempertanggungjawabkan, menghakimi mereka, memfitnah mereka. Tapi kita lebih baik melihat kepada diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa bertanggung jawab kepada Allah. Yang ketiga, di Yakobus 2:12, cara untuk menghilangkan kebiasaan menghakimi. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Janganlah memakai hukum Taurat untuk menghakimi orang lain, tapi pakailah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Apa itu? Yesus datang bukan untuk menghakimi. Yesus datang untuk memberikan pengampunan, memberikan kasih karunia-Nya. Barang siapa yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sang Penebus, maka dia akan beroleh keselamatan, pengampunan dosa, dan beroleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Pakailah kasih karunia Tuhan untuk kita melihat kepada orang lain, tapi janganlah pakai hukum Taurat. Karena ketika kita memakai hukum Taurat, maka hukum Taurat itu juga akan berlaku kepada orang yang tidak berbelas kasihan, tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Kita harus ingat, kita tidak hidup dalam zaman hukum Taurat, tapi kita hidup dalam zaman kasih karunia. Dan pakailah hukum yang memerdekakan itu untuk supaya kita bisa melihat sesama kita dengan tidak menghakimi dan tidak memfitnah, dengan tidak bertindak sebagai kita ini seakan-akan menjadi Allah yang menghakimi orang lain, menunjukkan kesalahan orang lain. Bukan itu, saudara. Yang terakhir adalah kita harus tahu bahwa kita adalah satu anggota tubuh. Kristus adalah kepala, kita adalah bagian. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang jari, ada yang lengan, ada yang perut, ada yang dada, ada yang leher. Di 1 Korintus 12 ayat 26-27 dikatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ketika kita sadar bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus, maka ketika kita memfitnah orang lain yang adalah sesama anggota tubuh Kristus, misalnya kita mengatakan, oh jari tangan kita ini jelek, maka sama saja kita melukai diri kita sendiri. Karena apa? Jari tangan kita ini terpaut atau menjadi satu bagian dari satu tubuh. Jadi ketika kita menjelekkan mereka, ketika kita memfitnah mereka, ketika kita menghakimi mereka, itu sama saja kita melemahkan atau menyakiti diri kita sendiri. Jadi saudaraku, kita harus belajar untuk mengerti mengenai kebenaran, belajar untuk memakai hukum Taurat bukan untuk menghakimi orang lain. Kita membawa cermin itu bukan untuk menunjukkan kesalahan orang lain, tapi kita membawa cermin itu untuk memperbaiki orang lain dengan mengasihi mereka, untuk supaya agar kita tidak bertindak menjadi seperti seakan-akan kita menjadi Tuhan yang mengatakan orang ini salah, orang itu salah, orang ini benar, orang itu salah, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengingatkan saudara dan saya, jangan memfitnah, jangan menghakimi. Karena ketika Tuhan datang, Dialah hakim yang agung, Dialah yang akan membuat setiap daripada kita bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah kita lakukan. Tidak usah kita tuduh mereka, tidak usah kita salahkan mereka, tidak usah kita hakimi mereka. Itu bukan bagian dari yang harus kita lakukan, tapi kita harus memperlakukan mereka dengan hukum kasih karunia yang Tuhan bawa untuk mengampuni barang siapa yang percaya, untuk menebus dosa mereka, supaya mereka yang beriman beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh mendengar apa yang menjadi bagian di mana kami harus lakukan sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya.
Berkati kami dengan firman-Mu untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, saudara Tuhan, boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya. Kami mengucap syukur dan kami sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.